Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa kadzalika ni'matis sihhatil abdan hatta nastati' an nastami' fi hadzal majlis mubarak. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hadana li hadza ila siratil mustaqim siratis sa'adati wassalamati fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Hadirin para pendengar channel Mutiara Senja Waqiah Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya, taufiknya, nikmat iman dan Islam. Saat ini kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Harapan kita semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, penutup para nabi. Semoga kita semua yang berkumpul saat ini digolongkan sebagai orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqah wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadiba wa in kana mazihah wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Rasulullah bersabda, "Aku jamin rumah di pinggir surga bagi siapa saja yang meninggalkan pertengkaran walaupun dalam posisi yang benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku jamin rumah di tengah surga. Liman tarakal kadiba wa in kana maziha, bagi siapa saja yang meninggalkan kebohongan walaupun dalam keadaan bercanda. Kemudian yang ketiga, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu, dan aku jamin rumah di puncak surga bagi siapa saja yang mau memperbaiki akhlaknya. Hadirin para pendengar rahimakumullah, yang pertama yaitu Rasulullah menjamin rumah yang ada di pinggir surga ketika orang itu meninggalkan pertengkaran. Biasanya ketika ada suatu permasalahan antara dua orang, pasti suasana memanas dan menjadikan emosi, dan bisa jadi yang keluar adalah kata-kata yang tidak baik. Kadangkala kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cobaan dengan relasi kerja dengan siapapun, kadangkala kita emosi karena merasa kita yang benar. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya tetap sabar. Tetap sabar ketika hal itu bersangkutan dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah itu ketika beliau dicaci untuk dirinya, pribadi beliau yang dicaci, beliau selalu sabar. Tapi ketika yang dicaci itu agama, maka beliau adalah orang yang pertama yang akan memeranginya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu Rasulullah menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kebohongan walaupun dalam keadaan bercanda. Suatu ketika ada seorang perempuan tua yang mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian nenek tua tersebut meminta kepada Rasulullah untuk mendoakannya supaya bisa masuk surga. "Ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya saya bisa masuk surga." Maka Rasulullah pun sambil tersenyum beliau berkata, "La yadkhulul jannah ajuzun." Tidak akan masuk surga orang yang sudah tua. Maka seketika orang tua tadi pun bersedih
Kemudian Rasulullah pun menyuruh sahabatnya untuk menjelaskan maksud dari perkataan Rasulullah. Maka sahabat pun menjelaskan bahwa yang dimaksud Rasulullah nantinya di surga tidak akan ada orang yang tua. Semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mudah kembali. Demikianlah akhlak Rasulullah. Beliau bercanda tetapi di dalamnya ada unsur kebenaran. Memang betul di surga nantinya tidak ada orang yang umurnya tua, tidak ada orang yang tua, tetapi semuanya yang ketika di dunia sudah tua nantinya juga dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mudah kembali. Oleh karena itu marilah ketika kita bercanda, kita bergurau, kita masukkan ke dalamnya unsur-unsur kebenaran supaya kita nantinya mendapatkan jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu rumah di tengah surga. Hadirin para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga yaitu wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu, yaitu orang yang dijamin oleh Rasulullah rumah di puncak surga, yaitu orang yang mau memperbaiki akhlaknya. Rasulullah adalah seorang panutan. Akhlak yang mulia ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Suatu ketika ada seorang badui yang bernama Zahir bin Haram. Zahir bin Haram ini adalah orang badui hitam dan juga miskin, tetapi dia sangat mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Zahir bin Haram ini beliau setiap bertemu dengan Rasulullah membawa hadiah. Diberikan hadiah oleh Zahir. Tetapi karena orang miskin maka hadiahnya tidak seberapa. Diberikan minyak samin dan lain sebagainya. Suatu ketika Zahir bin Haram ini datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampai di rumah Rasulullah, beliau tidak mendapati Rasulullah. Dikatakan oleh istrinya bahwa Rasulullah sedang keluar. Maka Zahir pun setelah diberitahu kalau tidak ada Rasulullah, langsung Zahir meneruskan perjalanannya ke pasar. Karena Zahir ini adalah pedagang yang sering berdagang di pasar. Kemudian setelah Rasulullah pergi, setelah Zahir ini berangkat ke pasar, dan beberapa saat kemudian Rasulullah datang. Disampaikan oleh istrinya, tadi Zahir datang kemari. Maka dengan tergopoh-gopoh Rasulullah pun bertanya, ada apa Zahir datang ke rumah? Maka Rasulullah pun menyusul Zahir ke pasar. Ini salah satu contoh. Rasulullah ini adalah pimpinan agama, pimpinan negara, tetapi ditemui oleh orang miskin, langsung beliau mendatanginya. Beliau mencarinya Zahir bin Haram. Bagaimana dengan kita misalnya? Ada orang yang kaya raya ditemui oleh orang miskin. Mungkin dia akan menjawab nanti kalau dia butuh dia akan kembali lagi. Pasti dia datang ini mungkin menyampaikan proposal, minta sumbangan dan lain sebagainya. Tetapi Rasulullah ditemui oleh orang yang miskin, beliau langsung tergopoh-gopoh dan mencarinya. Rasulullah sampai di pasar, beliau tidak langsung menemui Zahir bin Haram, tetapi beliau bercanda, beliau berjalan pelan-pelan, kemudian merangkul Zahir dari belakang. Setelah dirangkul bukan cukup itu, tetapi Rasulullah mengatakan, siapa yang mau membeli budak ini? Mayashtari hadzal 'abd, siapa yang mau membeli budak ini? Maka orang-orang yang berjalan di depan Zahir pun beliau tersenyum. Zahir kaget, siapa orang yang merangkulku dan mau menjualku? Maka karena orang yang di depannya ini tersenyum, maka Zahir pun mengerti bahwa orang yang merangkulnya ini adalah orang yang sedang bercanda. Tidak mungkin kalau dia mau menjualku. Kemudian Zahir pun menoleh ke belakang. Dilihatlah ternyata orang yang merangkulnya adalah orang yang paling mulia di dunia ini. Orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Zahir pun bertanya, ya Rasulullah,
Kalau engkau ingin menjualku, maka engkau akan temui hargaku sangat murah, karena aku ini lemah, aku ini miskin, aku ini tidak bisa apa-apa. Maka Rasulullah pun mengatakan, betul, dalam pandangan manusia engkau murah, engkau lemah, tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala engkau sangat mahal, karena engkau sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu contoh bahwa Rasulullah ketika ditemui oleh orang miskin pun beliau sangat tanggap. Beliau tidak menyia-nyiakannya. Tadi Rasulullah mengatakan, "Mayashtari hadal abad," siapa yang mau membeli budak ini? Maka candaan Rasulullah itu benar, tidak bohong. Kenapa? Karena setiap manusia itu adalah budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdullah. Dalam candaan Rasulullah pun ada unsur kebenaran. Ini pelajaran yang penting bagi kita, yaitu ketika kita berinteraksi dengan orang lain, dengan sesama manusia, jangan sampai kita merasa lebih baik, kita merasa mempunyai jabatan, mempunyai kekayaan, mempunyai hal-hal yang mungkin lebih baik dari orang lain, tetapi sikap kita harus mencontoh sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali banyak orang yang mungkin mereka ditemui oleh orang miskin, bahkan diajak salaman pun tidak mau, merasa jijik. Kenapa? Karena merasa bahwa dia orang miskin yang mungkin bajunya kotor compang-camping. Orang tersebut merasa jijik karena dalam hatinya masih ada kecintaan kepada dunia dan dalam hatinya masih ada kesombongan. Maka dari itu marilah kita bersama-sama untuk memperbaiki akhlak kita, supaya nantinya kita diberikan jaminan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu rumah di puncak surga. Hadirin para pendengar Mutiara Senja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hadis yang kami sampaikan tadi, mari kita ambil hikmahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan kita kekuatan supaya kita nantinya ketika dihadapkan dengan problematika kehidupan, kita bisa menyelesaikannya dengan baik tanpa adanya pertengkaran. Dan semoga nantinya ketika kita berucap, berinteraksi, ketika kita mau bercanda, kita bisa memasukkan unsur dalam candaan itu ada unsur kebenaran, bukan kebohongan. Dan yang terakhir, semoga kita semua nantinya bisa diberikan oleh Allah kekuatan untuk selalu memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kita kepada semua manusia, dan akhlak kita kepada makhluk Allah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang istiqomah fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dijauhkan dari segala bala, dijauhkan dari segala penyakit. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala amalan ibadah kita diberikan oleh Allah pahala yang berlipat ganda, dan semoga nantinya ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.